Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesempatan lagi untuk sedikit berbagi kepada kalian. Masih masalah seputaran asam lambung tinggi, luka lambung, GERD, dan anxiety kayak gitu. Dan di video kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa yang saya alami dulu dan pernah terjadi kayak gitu 2 tahun yang lalu, tentang BAB hitam pada waktu itu yang saya alami. Terus BAB ada darahnya. Terus susah sekali BAB. Terus BAB saya juga berlendir. Keempatnya itu saya alami semua dulu ketika saya mempunyai luka lambung dan asam lambung. Langsung saja kita bahas sebentar lagi bekerja, dan saya singkatnya saja sedikit agar kalian bisa lebih tenang kayak gitu ketika kalian mendapati BAB kalian hitam, BAB kalian ada darahnya, dan BAB kalian berlendir serta susah BAB kayak gitu Itu sangat wajar sekali teman-teman jika kalian mempunyai luka lambung atau asam lambung tinggi kayak gitu Karena saya dulu sempat juga berobat ke dokter spesialis dalam kayak gitu dan saya menanyakan kayak gitu kepada dokternya, BAB saya kok warnanya ada merah-merah darahnya dok kayak gitu itu karena kurang serat mas kayak gitu jadi dari keempat perbedaan BAB ini kalian harus tahu kayak gitu agar kalian itu tidak mengira-ngira kayak gitu yang mempunyai anxiety tinggi kalian juga tidak cemas kayak gitu jadi kalau kalian tahu itu lebih menenangkan kalian kayak gitu Jadi yang pertama kita bahas adalah BAB warna hitam teman-teman. Jadi kayak gitu. BAB warna hitam itu yang saya ketahui dan yang pernah saya rasakan dulu kayak gitu Ketika BAB hitam itu saya beberapa kali 3 sampai 4 kali sampai 5 kali kayak gitu BAB warna hitam. Itu disebabkan karena luka lambung kayak gitu Jadi kalau kalian itu mempunyai luka lambung dan lambung kalian itu mengeluarkan darah kayak gitu Jadi BAB kalian itu berwarna hitam, pekat kayak aspal kayak gitu Jadi ketika lambung kalian itu luka kayak gitu dan mengeluarkan darah, darah itu bercampur dengan makanan yang kalian konsumsi dan menjadi kotoran itu, kotoran kalian akan berwarna hitam kayak gitu Jadi nggak usah khawatir, nggak apa-apa, wajar kalau ada luka lambung, kalian ada luka di lambung kalian, itu wajar kalau BAB-nya berwarna hitam pekat kayak aspal kayak gitu. Jadi kalian bisa pergi ke dokter untuk berobat untuk mengobati luka lambung kalian yang ada darahnya itu tadi yang mengeluarkan darah. Jika luka lambung kalian itu sudah sembuh, udah rapat sembuh kayak gitu lukanya, dan darahnya tidak keluar, itu kalian BAB-nya normal lagi kayak gitu Atau bisa yang saya lakukan dulu adalah memakai empuk kunyit empuk kunyit yang ada akarnya itu bisa mengobati luka lambung kayak gitu karena dia mengandung anti radang dan antioksidan kayak gitu bagus untuk mengobati luka dalam kalian kayak gitu. Jadi ini sedikit pengetahuan untuk kalian. Jadi kalau BAB warna hitam itu ada luka di lambung kalian kayak gitu Itu yang pertama. Terus yang kedua, BAB warna ada serat-serat darah atau ada darahnya kayak gitu Itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi saya dulu juga mengalami ketika asam lambung tinggi, GERD kayak gitu BAB saya itu juga ada darahnya kayak gitu. Karena kenapa? Lihat makanan yang kita konsumsi kayak gitu. Saya dulu itu takut makan kayak gitu. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran itu jarang sekali. Karena kenapa? Setiap saya itu dulu makan buah atau sayur itu yang terjadi lambung saya itu adalah kembung, mengeluarkan gas terlalu banyak kayak gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk makan sayur dan buah. Karena tidak semua sayur dan buah itu tidak bisa dimakan untuk penderita asam lambung tinggi dan GERD kayak gitu Jadi sudah saya sudah saya listkan kemarin buah-buahan apa saja, terus sayur-sayuran apa saja yang bisa kalian konsumsi kayak gitu yang tidak mengandung gas kayak gitu Jadi saya dulu makannya itu nasi, terus sama sayur, tapi cuman sedikit sayurnya kayak gitu Dan tidak ada variasi makanan yang masuk di dalam tubuh saya kayak gitu Jadi seratnya sangat kurang sekali, dan takut mau makan sayur, mau makan buah itu takut karena ketika itu pikiran saya kalau makan buah dan sayur itu pasti
kembung di perut dan mengeluarkan gas kayak gitu ya, banyak gas kayak gitu ya. Karena asam lambung saya dulu yang tinggi, setiap pagi itu pasti perut itu terasa begah kayak gitu ya. Belum makan pun gas itu terus terdengar ya, terasa kayak gitu. Jadi terus bikin perut itu kembung kayak gitu ya. Jadi untuk BAB yang ada darahnya itu lambung kalian tidak apa-apa, lambung kalian tidak luka tapi kurang serat, bisa juga wasir kayak gitu ya. Jadi perbanyak buah dan sayur untuk kalian yang BAB ada darahnya itu, berarti kurang serat kayak gitu ya. Yang paling bagus itu rajanya buah itu untuk BAB itu adalah pepaya kayak gitu ya. Jadi minimal lah satu hari itu pagi sama sore itu satu iris kayak gitu ya untuk makan buah pepaya kayak gitu ya. Nggak usah banyak-banyak juga, yang penting itu rutin kayak gitu ya. Kalau nggak gitu ya memang kurang serat itu bikin apa ya, bikin keras juga di kotoran kayak gitu ya, dan susah keluarnya kayak gitu. Jadi BAB kalian ada darahnya kayak gitu ya. Sama saya seperti dulu juga kayak gitu. Terus selain BAB warna hitam, BAB ada darahnya juga susah untuk BAB. Saya dulu kadang itu ya, ya nggak kadang, agak sering juga 3-4 hari itu tidak BAB. Mau BAB tapi susah. Pagi itu saya saya pergi ke kamar mandi ya untuk BAB itu lama sekali nggak keluar-keluar. Terkadang mau terasa itu sampai kamar mandi nggak bisa keluar kayak gitu ya. Susah BAB sekali. Karena kenapa? Kita apa ya? Untuk kalian lihat dulu makanan kalian ya. Karena penderita asam lambung, GERD ini ya, apalagi anxiety, ini takut sekali makan. Sama saya dulu takut sekali makan teman-teman. Jadi kalau makanan yang kita makan itu tidak ada, cuman sedikit, apa yang mau kita keluarkan, kotoran apa yang mau kita keluarkan kayak gitu kan. Jadi kalau nggak ada makanan yang masuk, apa yang harus dikeluarkan kayak kan nggak ada kayak gitu ya. Jadi itu tambah lagi anxiety. Kenapa ya? Setelah BAB-nya sudah hitam, BAB-nya ada darahnya kayak gitu, terus susah sekali. BAB itu akan menambah kepanikan kita. Jadi jangan khawatir, jangan panik. Kalau kalian susah BAB atau BAB-nya beberapa tidak BAB ya, itu mungkin makanan yang kalian konsumsi itu kurang kayak gitu ya. Jadi makanan yang masuk kurang kayak gitu. Terus selanjutnya nomor 4 adalah BAB yang berlendir kayak gitu. Saya juga mengalami BAB berlendir ini, malah yang pertama saya alami ya, ketika baru-baru asam lambung tinggi ya, ketika baru-baru sakit ya gitu ya. Jadi ketika itu gas itu banyak ya, kayak apa ya, di perut itu kayak ada gelembung-gelembung gas terus menghasilkan gas gitu. Terdengar kok, sampai terdengar dan terasa di perut itu seperti menghasilkan gas terus, banyak sekali gas. Terus asam lambung saya itu tinggi dulu itu. Terus perut itu panas sekali, terus menghasilkan gas kayak gitu ya. Jadi mungkin itu ya yang apa ya, yang menghasilkan BAB kita itu seperti berlendir, kayak ada apa ya, kayak ada gelembung-gelembungnya kalau saya dulu ya, berlendir dan ada gelembung-gelembungnya, mungkin itu ya. Jadi jika itu terjadi, konsumsi air hangat kayak gitu ya untuk menetralisirkan asam lambung yang tinggi. Minum air hangat, terus makan yang rutin kayak gitu ya, porsi sedikit tapi sering, nggak apa-apa untuk proses penyembuhan. Saya dulu proses makan itu 1 hari sampai 6 kali ya, 6 kali, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore. Dan di sela-sela jam makan itu ketika saya lapar ya saya ngemil rebusan, mungkin pisang gepok atau kentang rebus, atau ubi yang warnanya ungu, tapi kalau ubi yang lainnya bikin begah di perut. Terus sama ada labu juga bisa, warnanya oranye, itu bisa dikukus kayak gitu ya. Jadi masih banyak sekali makanan yang bisa kita konsumsi ketika asam lambung tinggi kayak gitu ya. Jadi untuk kalian sedikit pengetahuan saja, apa yang saya alami dulu ya untuk BAB itu kayak gitu. Jadi yang pertama yang saya alami dulu adalah, yang paling pertama adalah BAB yang berlendir kayak gitu ya. Ketika asam lambung tinggi dan lambung saya menghasilkan gas sangat banyak.
Itu yang saya alami adalah BAB berlendir kayak gitu ya. Yang kedua, terus selang beberapa bulan terus karena kondisi semakin memburuk, waktu itu adalah BAB saya karena makannya kurang serat kayak gitu ya. BAB-nya ada darahnya kayak gitu ya. Jadi untuk kalian yang BAB ada darahnya itu pertanda kurang serat, bukan lambung kalian yang luka kayak gitu ya. Jadi perbanyak serat, perbanyak sayur, perbanyak buah, apalagi buah pepaya itu sangat bagus kayak gitu ya. Yang ketiga adalah BAB tadi adalah BAB menghitam. Setelah beberapa bulan kondisi semakin memburuk dan makan pun sudah tidak masuk ya, makanan pun sudah nggak berani makan sedikit dan tidak ada sama sekali gizinya. Itu BAB saya menghitam karena itu semakin sakit ya, di ulu hati itu sakit sekali, mungkin ada luka di lambung atau di katup esofagus, katup esofagus. Jadi BAB saya itu warna hitam karena luka itu mengeluarkan darah, terus lambung luka, darahnya itu bercampur dengan makanan, terus jadi kotoran menjadi hitam kayak gitu ya. Yang terakhir adalah yang saya alami adalah BAB-nya sangat sulit atau susah, bukan susah ya, gimana ya, sekitar 3-4 hari kadang enggak BAB kayak gitu ya. Jadi kalau makanan yang kita konsumsi itu kurang, apa yang mau dikeluarkan tubuh kayak gitu ya. Jadi itulah ringkasan-ringkasan sedikit pengetahuan ya, semoga bermanfaat untuk kalian yang, apalagi untuk kalian yang anxiety-nya tinggi. Kenapa ya BAB saya kok hitam, BAB saya ada darahnya, sudah takut. Memang ya takut, saya dulu juga takut karena tidak tahuan saya ya untuk masalah BAB ini. Tapi kalau sudah tahu apa yang selanjutnya harus kita lakukan, itu pasti akan lebih menenangkan kita kayak gitu ya. Jadi untuk BAB warna hitam, BAB ada darahnya, susah BAB dan BAB berlendir itu ya kayak itu semua dari asam lambung kalian yang tinggi dan ada luka lambung kalian kayak gitu ya. Sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menenangkan kalian untuk masalah BAB kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.